Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bertemu lagi dengan Kak Ale. Dan kali ini selamat datang di episode pertama dengan nama Kak Ale Sang Pendongeng Traveler. Wow, Masya Allah, pasti keren banget nih teman-teman. Sebelumnya buat teman-teman semua yang baru datang di sini, yang belum subscribe, silahkan langsung subscribe ya channelnya Kak Ale ini. Dan pastikan kalian juga klik like dan juga tombol loncengnya. Kenapa? Karena biar ketika update untuk video-video terbaru, kalian bakal dapat notifikasi di HP kalian langsung dari Kak Ale. Oke teman-teman semuanya, yuk sebagai muslim yang hebat, kita pertama kali akan berjalan-jalan di kota Mekah, yaitu tepatnya di Ka'bah. Oke, siapa yang di sini sudah pernah berangkat haji atau umrah teman-teman? Masya Allah. Ada yang belum juga? Oke, yang belum juga Kak Ali doakan semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk berziarah ke makam Nabi dan juga ke Ka'bah. Masya Allah teman-teman ya. Amin ya Allah. Betapa senangnya ketika kita sebagai muslim bisa melaksanakan salah satu ya rukun Islam, yaitu apa? Berangkat ibadah haji. Minimal kita bisa berangkat umrah teman-teman. Masya Allah. Oke, buat yang belum tahu di manakah itu tempatnya Ka'bah ya, yang berada di dalam Masjidil Haram teman-teman ya. Jadi Ka'bah itu berada di sini. Ini Masjidil Haram, tuh Ka'bahnya berada di tengah-tengah tuh teman-teman. Nah, yuk kita mau tahu nih teman-teman, Mekah itu berada di mana sih Kak Ale kalau dalam sebuah peta? Oke. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman ya. Jadi yang namanya Mekah ya, Ka'bah itu berada di Mekah ya, berada di dalamnya Masjidil Haram kan teman-teman. Oke, kita mau kasih lihat dulu apakah Mekah itu seberapa luas sih teman-teman. Ya, jadi Mekah di sini teman-teman. Ya, oke, tempatnya di situ. Oke, itu berada di sebuah jazirah Arab ya, di negara Arab Saudi. Oke, kita mau lihat nih teman-teman semuanya. Nah, dimana kalau kita berangkat dari Indonesia, itu kita bisa terbang ke Mekah itu turun di bandara Jeddah ya teman-teman ya, di bandara Jeddah di sini. Nah, di situ kita akan melakukan perjalanan, di mana perjalanan tersebut menggunakan bis ya. Yang terbaru sepertinya ada kereta ya. Nanti kita kereta cepat, nanti kita cek aja berikutnya teman-teman. Nah, di sini kita mau langsung aja menuju ke Ka'bahnya. Kita akan terbang ke sana ya. Karena apa? Karena di dalam serial video Time Traveler ini perjalanan waktu. Kenapa? Karena kita berada di Indonesia tapi kita bisa berjalan langsung ke Arab sana. Oke teman-teman semuanya, yuk kita langsung kembali aja di Mekahnya. Oke, di mana tadi Mekahnya teman-teman? Oke, di sana Mekahnya teman-teman. Iya, iya, Mekah, kita menuju ke Ka'bah teman-teman. Oke, ada nggak sih Kak Ale kalau bentuknya itu nggak seperti peta seperti ini? Aku mau bentuknya itu terlihat seperti di foto satelit, bisa? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kak Ale akan sulap ini dalam hitungan ketiga. Yuk, coba bantu hitung yuk. 1, 2, 3. Wush. Oh, kok belum ada? Coba, mungkin belum baca doa. Yuk baca bismillahirrahmanirrahim yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk hitung bareng-bareng teman-teman. 1, 2, 3. Wih, Masya Allah, bentuknya seperti ada di sebuah peta yang lebih real teman-teman. Yuk kita mendekat lagi teman-teman. Oke, ini adalah bentuk dari Masjidil Haram kalau difoto melalui satelit teman-teman. Masya Allah, tuh lihat bangunannya banyak banget. Yuk kita akan semakin mendekat ke sana teman-teman. Wow, sekarang sudah siap, saatnya kita mau terbang ke Mekah. Oke, apakah kalian sudah siap? Coba yang sudah siap terbang ke Mekah angkat tangan, bilang saya. Yuk, siapa yang sudah siap terbang ke Mekah? Kali di sini punya sebuah apa namanya? Super Kali yang akan terbang. Yuk, hitung 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Kita mau terbang. Lihat dari pojok kanan bawah. Woi, terbang teman-teman. Ya, kita mau terbang ke Mekah teman-teman. Iya. Kita berada di sini. Langsung turun yuk. 1, 2, 3. Wow, Masya Allah,
kita sudah berada di dekatnya Ka'bah, Masya Allah. Siapa yang sudah nggak sabar pengen datang ke sini, Masya Allah, semoga terkabul ya. Yuk nyanyi bareng-bareng teman-teman. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'matalak wal mulkala syarikalak. Masya Allah. Ya Allah teman-teman, yuk kita mau berjalan-jalan di dekat Ka'bah teman-teman. Masya Allah. Jadi kita ini sudah berada di dekat Ka'bah teman-teman. Nah, buat yang belum tahu teman-teman, pada seri video pertama ini Kak Ale akan menjelaskan tentang seputar Ka'bah dulu ya. Untuk video berikutnya nanti kita akan berjalan-jalan di sekeliling Masjidil Haram. Itu ada apa aja sih? Apakah ada di sana ada yang namanya mall juga kah? Ada pasar juga kah? Atau mungkin ada bangunan-bangunan tertentu yang kita belum pernah tahu. Nah, teman-teman semuanya, ya Ka'bah ini, jadi sejarah Ka'bah sendiri itu dimulai dari dibangunnya Ka'bah ini. Siapa yang tahu pertama kali dibangun Ka'bah? Coba tebak. Oke, yang pakai baju merah? Yang pakai baju putih, baju hitam? Iya. Jadi teman-teman semuanya, Ka'bah itu dibangun pertama kali itu sebelum manusia diciptakan di bumi. Wow. Apakah itu benar? Ya. Jadi kalau kita cek ya dari sebuah sejarah ya, yang namanya Ka'bah itu didirikan sebelum diciptakan manusia ya. Jadi Nabi Adam pertama kali diturunkan di bumi itu ya, itu sebelumnya itu sudah ada yang namanya bangunan Ka'bah. Terus Kak Ali, kenapa kok di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127 dikatakan apa ya katanya ya? Dikatakan, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh engkaulah maha mendengar, maha mengetahui. Jadi teman-teman, di sini yang perlu digarisbawahi adalah Nabi Ibrahim bukan membangun Ka'bah, tapi meninggikan pondasi Ka'bah. Kok meninggikan Kak Ali? Memangnya Ka'bah sebelumnya hanya pondasi. Jadi teman-teman, jadi Ka'bah ini sudah didirikan sebelum Nabi Adam hadir, dan ternyata pada waktu zaman keturunan Nabi Adam sampai di Nabi Nuh. Masih ingat kan Nabi Nuh? Nabi yang memakai bahtera besar atau yang namanya kapal, di mana Allah pada waktu itu menurunkan hujan yang sangat lebat sehingga terjadi banjir di bumi. Nah, pada waktu banjir itu teman-teman, yang namanya bangunan Ka'bah itu runtuh. Runtuh itu artinya hancur teman-teman, tapi pondasinya masih ada. Nah, makanya pada waktu setelah keturunan Nabi Ibrahim ini lahir, lalu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menjadi nabi dan memiliki anak yang namanya Nabi Ismail, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang sudah memang ada di sini. Ya, tempatnya namanya Bakah waktu itu ya. Dan orang kita menyebutnya Mekah ya, Bakah pakai Bakah ya. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran kok Bakah itu Mekah maksudnya. Nah jadi gitu teman-teman ya. Jadi sejarahnya kenapa kok Nabi Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah tapi meninggikan Ka'bah. Nah teman-teman semuanya, yuk kita kembali ke Makkah, kembali ke Ka'bahnya sendiri ya. Jadi di sini teman-teman, kalau kita melihat yang namanya Ka'bah ini kan berbentuk seperti ini ya. Ya, jadi penutupnya ini namanya kiswah ya, yang hitam-hitam ada ukiran emas ini. Terus yang di bagian sini teman-teman, di bagian atas ini namanya ada talang emas ya. Jadi ini talang emas ini kalau hujan mengenai Ka'bah, atas Ka'bah, dia bakal mengucur di talangnya ini. Dan barang siapa yang ketika hujan terus dapat kucuran dari talang emas ini, Masya Allah, itu dapat pahala yang banyak ya. Oke, kita kembali juga ke area dekat Ka'bah ini teman-teman. Jadi di sini karena penuh, kalian nggak bisa jalan-jalan, bisanya hanya melihat sekeliling nih teman-teman ya. Jadi di sekitaran Ka'bah ini semua orang melakukan tawaf teman-teman ya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Nah, kali adakah bagian-bagian Ka'bah yang harus saya ketahui? Oke, kita mau melihat melihat tempat pijakan pertama kali Nabi Ibrahim membangun atau bukan bangun, meninggikan Ka'bah ya.
Pijakan dalam bahasa Arab itu disebut makom. Nah, makanya kalau teman-teman pernah mendengar kata makom Ibrahim, itu bukan apa namanya? Bukan makam atau bukan kuburan, teman-teman. Tapi pijakan pertama kali yang dipakai Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Nah, di sini meninggikan Ka'bah, maaf ya. Jadi di sini ada namanya makam Ibrahim, bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Jadi dibangun seperti ini. Oke. Nah, itu berada di depannya pintu Ka'bah yang berada di sini, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Sebentar saya cek dulu. Oke, masih lanjut. Saya kira tadi stop. Oke, teman-teman. Nah, jadi makam Ibrahim ini berada di depannya pintu Ka'bah, kiswah di sini ya, teman-teman. Terus kemudian ada lagi nggak Kak Ale? Dulu aku pernah mendengar yang namanya Hijr Ismail. Nah, teman-teman. Jadi kalau makam Ibrahim itu adalah pijakan kaki pertama kali pada waktu Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, sedangkan Hijr Ismail itu adalah tempat bertumpunya Nabi Ismail pada waktu membantu ayahnya untuk meninggikan Ka'bah ini ya. Jadi Masya Allah, Nabi Ismail ini adalah salah satu sosok contoh betapa anak-anak itu ketika melihat orang tuanya bekerja itu nggak usah nunggu disuruh, tapi dia menawarkan diri, wahai ayah, apakah aku boleh membantumu? Nah, jadi teman-teman nih, buat teman-teman semuanya yang ada di rumah nih, jadi kalau teman-teman di pagi hari itu bukanlah asik bermain HP, menggambar dan lain sebagainya, tapi ketika melihat oh rumahnya kotor gitu, lihat ibunya sedang menyapu, bunda atau ibu-ibu atau umi gitu, biarkan aku yang nyapu aja, bunda ngerjain di belakang, misalkan seperti itu adalah salah satu contoh ketika kita menteladani Nabi Ismail, teman-teman ya. Atau mungkin anak laki-laki sedang melihat bapaknya mencuci mobil gitu ya, wah ayah aku biar bantu yang cuci mobil aja ya, ayah mungkin mengerjakan yang di sebelah rumah, misalkan seperti itu, atau kita kerja bersama bareng. Jadi teman-teman, dari kisah Nabi Ismail ini kita belajar tentang kemandirian, tentang sebuah rasa betapa sosok anak itu ketika memiliki kemandirian dia bisa menawarkan diri tanpa disuruh oleh orang tuanya ya. Jadi pada waktu itu teman-teman ya, yang namanya Nabi Ismail ini membantu ayahnya yaitu Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Nah, teman-teman, karena Nabi Ismail itu kan masih kecil ya. Jadi dia butuh pijakan tambahan agar bisa lebih tinggi menggapai di bagian atas Ka'bah itu. Nah, maka pijakan itu dinamakan hijr ya. Dalam bahasa Arab hijr artinya apa ya? Coba teman-teman yang tahu nanti di komentar diketik ya. Oh, hijr itu artinya ini loh Kak Ali. Oke, coba jadi PR ya. Silakan di searching teman-teman. Nah, jadi Hijr Ismail itu tempatnya di mana teman-teman ya? Jadi di sebelah, kalau kita menghadap Ka'bah ini dari makom Ibrahim berada di depan Ka'bah ini, kita menghadap ke Ka'bah, berarti Hijr Ismail berada di posisi tangan kanan kita ya, sebelah kanan ini ya. Jadi yang ada lampu ini 1, 2, dan 3 itu adalah lingkaran Hijr Ismail. Dan ulama sepakat yang namanya Hijr Ismail itu berada di dalam area Ka'bah. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita sudah berada di Masjidil Haram nih, kita beribadah di sekeliling Ka'bah ini, itu sudah mendapatkan pahala seperti 1000 pahala atau lebih banyak. Ya, coba yang tahu nanti komen juga. Nah, jadi intinya pahalanya banyak banget teman-teman. Itu ketika berada di luar Ka'bah. Apalagi kalau kita beribadah di dalam Ka'bah. Masalahnya kalau kita beribadah di dalam Ka'bah yang di Kubah hitam ini, nah itu di dalam Ka'bah yang hitam ini, itu nggak boleh masuk teman-teman. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa beribadah di dalam Ka'bah? Ulama sepakat ternyata teman-teman, di dalam lingkaran Hijr Ismail itu dihitung sebagai ibadah di dalam Ka'bah. Jadi kalau teman-teman nanti berkesempatan untuk ibadah haji maupun umroh, usahakan kalau bisa dan dapat kesempatan dan Allah ridho, semoga ridho kita semua teman-temannya, itu kita diusahakan untuk sholat berada di dalamnya Hijr Ismail. Masya Allah, itu pahalanya lebih banyak banget ya.
Dan saya berdoa, Kak Ale berdoa semoga teman-teman ya bersama keluarga, mungkin nanti ayah ibunya, kakek neneknya, semoga diberikan kesempatan, dimudahkan untuk berangkat ibadah haji maupun umrah dan bisa sholat di dalam Hijr Ismail. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman semuanya, untuk episode video pertama Kak Ale ya, sebagai seorang pendongeng traveler ya, kita telah melakukan time traveler ke Ka'bah ya. Yuk, nanti insya Allah bakal ada video-video selanjutnya tentang pendongeng traveler, mau berjalan kemana aja ya. Kita selesaikan dulu di area Makkah Al-Mukarramah, dan juga nanti mungkin ada yang request teman-teman, Kak Ale aku pengen juga dong berangkat ke Madinah. Boleh, silahkan request, kalian mau kemana? Oh Kak Ale aku juga pengen dong nggak hanya tempat-tempat ibadah, aku pengen ke tempat-tempat mungkin kampus, karena aku cita-citanya nanti aku pengen belajar kuliah di Cambridge University. Oh boleh. Atau mungkin aku pengen jalan-jalan ke Universal Studio di Singapura. Boleh, silahkan kalian request kemanapun, karena insya Allah Kak Ale bakal menjadi pendongeng traveler yang siap memperjalankan teman-teman dari rumah untuk menuju ke tempat-tempat favorit kalian. Atau mungkin ya mungkin nggak usah jauh-jauh Kak Ale, aku ini rumahnya berada di Kalimantan Kak Ale, aku pengen dong jalan-jalan ke Malang, aku pengen tahu kampus Brawijaya, kampus Universitas Negeri Malang, kampus Unikama. Boleh, silahkan kalian komentar, kalian mau kemanapun silahkan komentar. Insya Allah semoga diberikan kemudahan dan kesempatan agar Kak Ale bisa menjelaskan tempat-tempat di mana kalian pengen menuju ke sana. Oke, gitu aja dari Kak Ale. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan silahkan share kepada teman-teman semuanya sebanyak-banyaknya. Dan pastikan teman-teman sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila taufik wal hidayah, aridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.